Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Siang, saatnya memperbaharui informasi Anda terkait pelaksanaan puncak haji dalam liputan haji 2026 bersama Kompas TV. Usai pelaksanaan wukuf di Arafah, rombongan haji khusus Patuna Travel bergerak menuju Musdalifah dan Masjid Haram. Usai melaksanakan wukuf, rombongan haji khusus Patuna Travel bergerak ke Musdalifah untuk melakukan mabit. Selepas mabit, rombongan bertolak ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan tahalul yang merupakan bagian dari rukun haji. Sehingga jemaah haji khusus Patuna telah menyelesaikan seluruh rukun haji. Wukuf di Arafah yang merupakan puncak haji telah usai. Apa saja kegiatan selanjutnya dari jemaah khusus Patuna? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Merita Effendi di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Merita, kegiatan hari ini apa untuk jemaah khusus Patuna setelah rangkaian puncak haji ini kemarin sudah dilewati? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang alhamdulillah kami baru saja menyelesaikan rangkaian rukun haji dengan ditandainya selesainya tadi melakukan tahalul. Jadi sedikit saya bercerita bahwa kami tadi tiba di Masjidil Haram usai melakukan wukuf di Arafah, kemudian dilanjutkan dengan bermalam atau mabit di Musdalifah, kemudian kami langsung menuju ke Masjidil Haram. Setibanya di Masjidil Haram tadi sekitar pukul 3 dini hari, kami langsung bersiap untuk melakukan sholat subuh terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tawaf haji atau tawaf ifadah. Setelah melakukan tawaf ifadah, tadi kami sempat melakukan sholat Idul Adha terlebih dahulu sebelum melanjutkan dengan rangkaian selanjutnya yaitu sa'i dan berakhir dengan tahalul. Dengan berakhirnya tahalul ini artinya kami semua sudah selesai melakukan rukun haji dan sudah sah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Rencananya nanti sore waktu Arab Saudi sekitar pukul 4 atau ba'da asar kami akan menuju ke Mina untuk melakukan lontar jumroh yang pertama yaitu jumroh Aqobah. Selepas jumroh Aqobah yang akan dilakukan pada sore hingga malam nanti, besok di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau yang biasa disebut dengan hari tasyrik, kami baru akan melanjutkan lagi untuk melontar jumroh selama 3 hari. Sedikit bercerita tentang perjalanan di puncak haji tadi malam, usai pelaksanaan wukuf yang berakhir pada sekitar maghrib begitu ya, kami rombongan haji khusus Patuna kemudian masih menunggu terlebih dahulu untuk memastikan bahwa perjalanan atau mobilitas jamaah menuju Musdalifah betul-betul aman. Karena selanjutnya kami memang melakukan mabit di Musdalifah tetapi kami tidak turun atau hanya berada dalam mobil atau biasa dikenal dengan istilah murur. Setelah melakukan murur baru kami memasuki kawasan Masjidil Haram untuk melanjutkan rukun haji yang diakhiri dengan tahalul yang baru saja selesai kurang lebih 15 menit yang lalu putus. Ya, masih ada sejumlah kegiatan yang nantinya akan dilakukan bahkan sampai nanti tanggal 13 begitu. Ini kan berarti kondisi kesehatan adalah kunci supaya seluruh rangkaian ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, tipsnya apa nih Merita untuk menjaga kesehatan khususnya bagi jemaah yang punya kondisi kesehatan khusus? Baik, memang kondisi kesehatan ini memang menjadi kunci ya, karena haji merupakan aktivitas fisik. Jadi memang setiap hari, setiap saat kami selalu mengimbau kepada jamaah untuk selalu menjaga kesehatan dengan minum air putih, tidak langsung terpapar matahari, memakai payung, memakai kacamata, memakai topi, termasuk bagi jamaah-jamaah dengan kondisi khusus, diantaranya adalah kondisi autoimun. Autoimun ini adalah kondisi jamaah yang tidak bisa terpapar langsung dengan sinar matahari. Ada beberapa tips atau liputan khusus yang akan membahas tentang apa saja yang bisa dilakukan setiap jamaah dengan kondisi khusus supaya bisa tetap aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah haji. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilakukan oleh seluruh muslim di dunia. Mampu dalam arti tidak hanya kemampuan secara ekonomi, namun juga kemampuan secara fisik. Bagi penyintas autoimun, kemampuan secara fisik merupakan tantangan tersendiri. Lalu seperti apa kiat-kiatnya berhaji yang aman bagi autoimun?
9 tahun hidup dengan autoimun, banyak hal yang harus disesuaikan untuk bisa menjalani kehidupan normal seperti orang lain. Meski sempat khawatir akan kemampuan fisik, namun panggilan berhaji harus disambut gembira dalam kondisi apapun. Persiapan khusus sudah saya lakukan sejak di tanah air, mulai dari pemeriksaan kesehatan, berkonsultasi dengan dokter imunologi, hingga menjaga pola makan. Penyintas autoimun jenis SLE atau Systemic Lupus Erythematosus seperti saya, umumnya memiliki sensitivitas terhadap cahaya, termasuk sinar matahari. Memakai topi atau payung menjadi satu keharusan untuk melindungi diri dari cuaca di tanah suci. Tak lupa kacamata hitam untuk melindungi pandangan dari sinar matahari. Sebisa mungkin, carilah lokasi teduh dimanapun Anda berada. Membawa air putih atau air zam-zam agar tidak dehidrasi. Upayakan minum air yang banyak untuk menjaga stamina tubuh. Bila badan terasa lelah, jangan terlalu memaksakan diri. Dahulukan ibadah rukun dan wajib, baru lakukan ibadah sunnah. Jangan lupa untuk selalu membawa obat di tas Anda. Bila dibutuhkan, pastikan obat Anda mudah dijangkau dan infokan ke teman satu kelompok Anda. Dan yang tidak kalah penting, pilih travel perjalanan haji yang nyaman dan bisa mengakomodir kebutuhan Anda. Biasanya sih jamaah-jamaah dengan autoimun yang sudah remisi, sudah tidak kambuh, itu sih aman untuk ibadah haji. Yang pertama hidrasi ya, kurang lebih hidrasi, harus rutin minum air putih yang banyak karena kan di sini cuacanya sangat ekstrim ya, panas dan kering. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya memang dirasa capek, jadi jangan terlalu memforsir diri. Yang penting pada saat puncak haji nanti bisa dijalankan dengan baik. Begitu banyak kegiatan yang tetap bisa dilakukan meski Anda penyintas autoimun. Semangat untuk tetap sehat dan menjaga pola hidup yang baik adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup. Autoimun adalah salah satu penyakit yang tidak memenuhi istitoah haji. Namun Anda tidak perlu khawatir. Selama autoimun Anda terkendali dan tetap berkonsultasi dengan dokter yang menangani Anda, insya Allah Anda tetap bisa aman berhaji. Dan yang paling penting adalah tetap berbaik sangka dan memohon kemudahan kepada Allah yang Maha Memudahkan. Merita Effendi, Kompas TV Mekah, Arab Saudi. Ya, demikian sedikit tips dan trik karena memang penyakit autoimun ini termasuk salah satu penyakit yang agak bertentangan dengan kondisi panasnya Arab Saudi, namun nyatanya insya Allah itu tidak akan menjadi tantangan. Artinya setiap orang yang memiliki atau penyintas yang memiliki penyakit khusus atau harus memiliki kebutuhan yang khusus, jangan pernah berkecil hati karena ibadah haji ini adalah hukumnya wajib bagi yang mampu, sehingga tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan, dan insya Allah perjalanan haji Anda bisa lebih aman dan nyaman bila Anda bisa mempersiapkannya dengan lebih baik. Demikian Putu, kembali ke Anda. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar sampai nanti Merita bisa kembali lagi ke tanah air. Terima kasih laporannya Merita Effendi dari Arab Saudi, Mekah.